Science of Engineering Materials, itu dosen pengampu saya itu Profesor Dr. Joko Dagre Tirtanindi STMT. Nama saya Doni Irfan Siregar dengan NIM 220531134. Next yaitu saya akan membahas pada kali ini yaitu bab 4 itu materi polimer. Yang pertama itu dengan 3 subbab, itu yang pertama tautan silang rantai polimer, yang kedua stereosimerisme polimer linear, dan yang ketiga perilaku kristalan amorf dari polimer. Kita langsung masuk pada 4.8 itu tautan silang rantai polimer. Dalam kasus atau kondisi ini, molekul rantai polimer dapat dihubungkan silang oleh atom atau kelompok atom yang membentuk ikatan polimer antar rantai. Tautan silang dapat dibentuk oleh atom asing atau molekul, misalnya atom belerang dan karet vulkanisasi. Berikut merupakan gambar 4.8 itu produksi resin fenol formaldehida, yaitu yang pertama A satu tahap dan proses tahap kedua, dan yang B itu persamaan atau didialkan untuk produksi resin C tahap. Yang ini adalah gambar 4.9 yaitu dua kelas penting dari resin amino yang merupakan produk reaksi kondensi urea dan melamin formaldehida, dan reaksi untuk pembentukan resin amino urea formaldehida atau UP ditampilkan di atas, yaitu pembuatan melamin resin formaldehida yang serupa. Next yang merupakan gambar 4.10 itu monomer dan polimer epoksi dan curan epoksi resin, yaitu polimenia seperti dietilenia triamin, yaitu H2NC2 H4 NHC2 H4 NH2 yang banyak digunakan untuk produksi polimer jaringan dengan suhu kamar pengobatan. Next yaitu molekul stisen dalam polyester, yaitu gambar 4.11 atau kecil segmen rantai pada resin phonelik atau glyptal. Tautan silang tingkat tinggi memunculkan 3 dimensi atau polimer jaringan luar pada tempat semua rantai polimer berada dihubungkan untuk membentuk satu molekul raksasa. Yaitu tesin thermosetting, yaitu yang paling penting dalam komersil saat ini. Yang diaplikasikan adalah resin fenolik dan resin amino. Berikut merupakan gambar 4.11 itu persamaan atau preparasi dan curing suatu tak jenuh resin polyester. Adanya ketidakjenuhan etilena menyediakan situs atau cross-linking melalui reaksi berantai mekanisme di hadapan stirena. Pentathalidena adira yang merupakan meningkatkan fleksibilitas dengan meningkatkan jarak lintas link. Next merupakan gambar 4.12 itu persamaan untuk persiapan ekstensi rantai dan curina polyuretan. Berikut juga gambar 4.13 yang persamaan untuk persiapan jaringan resin glyptal. Itu merupakan konversi resin thermosting yang terhubung silang menjadi jaringan yang terhubung silang disebut curing. Cincin Forcu, yaitu resin dicampur dengan pengeras yang sesuai dengan dipanaskan, namun dengan beberapa sistem pengaturan termo, misalnya epoksi dan polyester. Struktur kerja jaringan atau ikatan silang terbentuk bahkan sedikit atau tanpa aplikasi panas. Next yaitu ada stereoisomerisme, yaitu polimer linear, karet alam dan sebagainya. Sebagian besar karet sintetis tidak jenuh dan memiliki ikatan rangkap, yaitu rangkap 2C yang di sepanjang rantainya. Contohnya yaitu setiap mer isoprema dalam karet alam seperti ditunjukkan pada gambar 4.7. Yang pertama, A yaitu memiliki ikatan rangkap pada intinya. Kehadiran dari ikatan rangkap diperlukan karena memungkinkan vulkanisasi. Berbeda dengan ikatan tunggal C itu karbon, ketika berotasi dengan ikatan rangkap tidak diputar atau kecuali energi dari urutan 50 kilokalori per mol disediakan untuk memutuskan komponen dari ikatan rangkap. Isomer transpolisoprena, yaitu yang E dikenal dengan sebagai gutta percha atau balata. Konfigurasi yang relatif lurus dari isomer ini memfasilitasi pemasangan yang baik dari rantai polimer yang berdekatan dengan pola yang teratur. Gutta percha dengan demikian bersifat kristalin dan kaku atau rapuh dan tidak elastis padat. Di sisi lain, karet alam yaitu cis polisoprema yaitu bersifat amorf dan elastomer pada suhu kamar karena halangan sterik dalam kompresi cis berkontribusi pada acak orientasi dan kinking dari rantai polimer. Gambar 4.14 itu yang pertama A yaitu polietilen dan B yaitu karet alam dengan ikatan silang oksidatif. Next gambar 4.15 itu stereoisomer yaitu
Polysoprema itu yang A, konfigurasi cis dan trans, hubungan oliveric ikatan rangkap, dan Polysoprema extends konfigurasi. Dan yang B itu cis Polysoprema atau kat alam, dan yang C trans Polysoprema itu gota perca. Next juga ada gambar 4.18 yaitu 416 itu diagram. Pada yang pertama atau A itu isotaktik, dan B simbiotaktik, dan yang C konfigurasi ataktik dalam polimer vinyl. Proyeksi picture yang disesuai tampilkan pada bagian kanan. Kondisi ini dimana sebagian besar polimer biasanya disiapkan atau diizinkan untuk pengaturan isotaktik dan simbiotaktik dalam konfigurasi yang menghasilkan terletak di antara tiga prototip yang dikutip pada gambar 4.16 ya salah satu pencapaian paling signifikan di bidang polimer teknologi pada periode pasca Perang Dunia Kedua yang telah menjadi perkembangan berdasarkan karya perintis K. Ziegler dan G. Next, perilaku kristalin amorf dari polimer. Meskipun beberapa polimer mungkin benar-benar kristalin dan sedikit benar-benar amorf, sebagian besar polimer memiliki karakteristik baik padat, kristal maupun cairan yang sangat kental. Hal ini juga dilengkapkan oleh sinar X, yaitu pola difraksi elektron dari polimer yang sering menunjukkan fitur tajam karakteristik padatan sebagai fitur menyebar khas cairan. 4.17 itu yang pertama adalah gambar misel berpohon, dan yang B itu rantai lipat lapisan tipis. Beberapa misel di bagian segmen rantai polimer yang berbeda yang berada tepat selaras bersama-sama untuk menjalani kristalisasi. Segmen rantai polimer di antara misel-misel tersebut tidak terurut menjadi bentuk matriks amorf. Volume misel dapat berkisar dari 0 sampai 0,8 hingga tergantung pada derajat kristalisasinya polimer. Next yaitu determinan kristalinitas polimer. Keteraturan struktural dari simetri molekul polimer dan semakin kuat gaya Ari, kedua semakin besar kecenderungan ke arah kristalisasi. Beberapa contoh yang diberikan di bawah ini yaitu pertama, polietilen linear pada dasarnya memiliki struktur terbaik untuk kemasan rantai. Struktur molekulnya sangat sederhana dan sempurna teratur, dan kelompok metilen kecil mudah dimasuk dalam kristal tisi. Yang kedua itu substituen yang menggantung pada kabin polimer menyebabkan kesulitan dalam pengepakan dan umumnya menurunkan kecenderungan ke arah kristalisasi. Selain itu, kristalisasi tidak berlangsung dengan mudah saat polimer molekul memiliki tingkat simetri yang rendah. Next, itu yang ketiga, kopolimerisasi mengurangi simetri struktur A polimer. Dengan demikian, ini adalah metode yang sangat efektif untuk mengurangi kecenderungan kristalisasi polimer. Yang keempat, yaitu fleksibilitas rantai yang merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan kristalisasi suatu polimer. Fleksibilitas berlebihan dalam rantai polimer seperti pada karet alam dan polisikolan yang menimbulkan kesulitan dalam rantai pengepakan. Dengan hasil bahwa polimer tersebut tetap hampir sepenuhnya dalam keadaan amorf. Yang kelima yaitu adanya gugus polar seperti amida, karboksil, hidroksil, klorin, fluorin, nitrit, dan sepanjang rantai polimer sangat meningkatkan gaya tarik antar molekul atau sekunder, yang sangat menguntungkan untuk kristalisasi. Next yaitu yang keenam, tingkat kristalitas bahan polimer berkurang dengan penambahan plasticizer. Kristalisasi dalam banyak sintesis resin tidak selalu diinginkan karena membuat pembentukan menjadi sulit dan mengurangi transparasi dengan mengemas polimer lebih rapat molekul. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.